Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Kemal Atila dengan NIM 232410101045. Sekarang saya akan memberikan penjelasan di materi kelas SCM minggu ini, yaitu tentang manajemen transportasi dan distribusi. Oke, di slide pertama, yaitu tujuan pembelajaran materi ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar transportasi dan distribusi dalam rantai pasok atau SCM, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi peran teknologi informasi dalam manajemen transportasi dan mampu menganalisis strategi distribusi yang efisien menggunakan berdekatan digital atau logistik 4.0. Oke, ke slide selanjutnya. Oke, yaitu pertama konsep transportasi dalam SCM. Transportasi adalah proses pemindahan, seperti yang kita tahu, adalah proses pemindahan barang atau jasa dari satu titik ke titik lain, yaitu ke lokasi A ke lokasi B dalam rantai pasok dengan tujuan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat, waktu, dan efisien. Dalam SCM, transportasi berfungsi sebagai penghubung antar proses utama, yaitu procurement, yaitu pengadaan barang baku, terus produksi, distribusi, terus pengiriman ke customer. Oke, jadi goalnya untuk transportasi ini yaitu menjamin ketersediaan produk di tempat dan waktu yang dibutuhkan. Jadi pengiriman bahan baku ke produksi, terus pengiriman hasil produk ke customer, terus menghubungkan, berarti kataku menghubungkan pemasok, produsen, gudang, dan konsumen, and terus juga mengoptimalkan biaya logistik dengan pemilihan moda tujuh transportasi yang tepat, dan meningkatkan pelayanan pelanggan, on time delivery, dan du- kondisi barang baik. Oke, selanjutnya contohnya yaitu transportasi darat dan udara, seperti perusahaan e-commerce seperti Shopee menggunakan kombinasi transportasi darat dan udara untuk memastikan pengiriman cepat ke seluruh Indonesia, atau seperti Gosen dan Grab Express yang memanfaatkan sistem informasi digital untuk efisiensi rute. Jadi menggunakan sistem informasi untuk menentukan rute-rute untuk para pengirimnya atau kurirnya. Oke, selanjutnya peran transportasi dalam rantai pasok yaitu pengiriman bahan baku dari supplier ke pabrik. Jadi seperti pengiriman bahan apa ya? Bahan tanaman seperti seperti sawi, sawi, terus padi ke pabrik, terus menentukan jumlah persediaan yang aman dengan lead time transportasi. Jadi lead time transportasinya bisa dihitung dan bisa digunakan untuk menentukan jumlah persediaan yang aman biar gak kadaluarsa. Terus juga yang penting distribusi barang dari gudang ke pelanggan antar gudang. Dan oke, selanjutnya hanya seperti pengiriman bahan baku yaitu procurement, yaitu proses procurement, terus terus menentukan jumlah persediaan di proses inventory, dan distribusi di proses warehouse. Oke, berikut ada pentingnya efisiensi biaya dan waktu. Biaya transportasi bisa mencapai 30% atau sampai 50% dari total biaya logistik. Efisiensi, jadi butuh sangat penting efisiensi biaya dan waktu digunakan untuk biaya transportasi. Efisiensi ini bisa dicapai dengan route optimization, yaitu memilih rute tercepat dan termurah. Road consolidation yaitu penggabungan muatan. Jadi muatan dalam satu satu transportasi yaitu efisien. Jadi gak usah menggunakan transportasi dua atau lebih. Terus gunakan digital tracking dan analitik. Terus tracking analitik untuk meng-tracking barang-barang yang diantar biar gak kehilangan atau rusak. Oke, selanjutnya contoh di kita SCM yaitu sistem transportasi manajemen sistem berbasis AI menganalisis rute dan beban kendaraan untuk menghemat hingga 20% biaya operasional dan mempercepat kiriman. Oke, selanjutnya yaitu jenis dan moda transportasi dalam SCM. Moda transportasi adalah sarana atau cara pengangkutan barang dari satu titik ke titik lain dalam rantai pasok untuk mendukung kelancaran distribusi barang. Pemilihan moda yang tepat terpengaruh langsung terhadap biaya logistik, waktu pengiriman, dan kepuasan pelanggan. Berikut ada jenis dan moda transportasi. Pertama, moda darat, yang kelebihannya itu fleksibel dan cocok untuk jarak jarak pendek menengah. Jadi antar kota yang dekat dan lainnya. Terus kelemahannya yaitu terpengaruh dengan traffic.
traffic. Jadi seperti kalau trafficnya macet, jadi dia akan terhambat, terus juga kapasitasnya terhambat tergantung pada truk, mobil dan boxnya. Terus contoh penggunanya itu pengiriman seperti yang kataku, pengiriman antar kota atau last mile delivery. Terus mode selanjutnya itu laut menggunakan kapal kargo atau kontainer. Biayanya murah untuk volume besar, tapi kelemahannya yaitu waktu lama dan tergantung cuaca yang ada di laut. Jadi kalau cuacanya buruk seperti ada badai, waktunya akan menambah lebih lama. Terus penggunanya itu ekspor impor antar pulau atau negara. Terus mode selanjutnya yaitu udara menggunakan pesawat kargo. Mode ini adalah ya waktunya kelebihannya itu waktunya tercepat, cocok untuk barang yang urgent dan harus dikirim sekarang. Tapi kelemahannya ya biayanya tinggi karena menggunakan pesawat kargo. Dan kapasitasnya terbatas, tak terbatas dengan pesawat kargonya tidak seperti kapal kargo yang bisa mengirim barang-barang dengan volume besar. Contoh penggunanya itu yaitu mengirimkan barang elektronik, farmasi atau dokumen penting. Terus mode selanjutnya yaitu land atau menggunakan kereta api barang. Kelebihannya itu stabil, ramah lingkungan, dan volumenya besar. Karena kan land itu kan nggak ada trafficnya, jadi selalu stabil dan bisa di tergantungkan. Kelemahannya itu terbatas jalur rel. Jadi kalau antar lokasi tidak ada jalur rel, jadi tidak bisa mengantar ke dari lokasi itu ke lokasi tersebut. Terus contoh penggunanya itu pengiriman bahan baku industri antar kota besar yang terdapat rel kereta api di antaranya. Terus mode selanjutnya itu pipeline atau pipa, menggunakan pipa. Kelebihannya itu efisien hmm, untuk mengirim cairan atau gas dan aman karena menggunakan pipeline. Terus kelemahannya yaitu biaya awal infrastruktur tinggi, yaitu biaya awal untuk pembangunan dan maintain pipa-pipa tersebut. Contoh penggunanya seperti yang tadi dikatakan, transportasi cairan seperti minyak, terus transportasi gas dan air. Oke, selanjutnya yaitu kriteria pemilihan moda transportasi. Eh, pertama yaitu biaya, yaitu biaya moda transportasinya harus sesuai anggaran dan jenis barang. Jadi kalau barangnya kecil, kita jangan jangan menggunakan moda transportasi yang besar dan anggarannya sesuai. Terus kapasitas, jadi disesuaikan dengan volume dan berat barang. Jadi kalau volumenya besar, kita menggunakan moda transportasi yang bisa mengangkut dengan volume yang besar. Terus waktu, yaitu ketepatan pengiriman dan prioritas pengiriman. Jadi kita menggunakan moda transportasi sesuai dengan ketepatan pengirimannya. Jadi kalau barang tersebut harus cepat, jadi kita harus menggunakan transportasi yang cepat. Jadi nggak menggunakan seperti kapal yang membutuhkan waktu lama. Terus jarak, kalau jadi jarak antar lokasi pengiriman harus dihitung. Jadi jarak pendek kita menggunakan darat. Tapi kalau jarak jauh seperti antar pulau atau antar negara, kita menggunakan moda transportasi yang 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 sesuai yaitu moda transportasi laut dan udara. Terus selain itu juga kriterianya itu keamanan, yaitu tingkat risiko kerusakan dan kehilangan barang. Kalau kalau mau aman, yang stabil, kita menggunakan moda transportasi yang aman sekali. Terus studi kasus pembandingan biaya dan waktu berikut. Jadi moda moda transportasi seperti truk rutenya Surabaya ke Jakarta, yaitu door to door. Jadi dari pabrik A, lokasi A langsung ke lokasi B, terus waktu tempuhnya itu yaitu 18 atau 24 jam dan biaya per ton yaitu 1.500.000. Sedangkan kapal laut rutenya itu yaitu pelabuhan ke pelabuhan. Jadi barang harus dikirim ke pelabuhan sebelum barang tersebut akan dikirim melewati kapal ke pelabuhan selanjutnya dan dari pelabuhan tersebut akan dikirim ke barang ke tempat lokasi. Terus waktu tempuhnya yaitu 2 sampai 3 hari, yang lebih lama daripada truk. Terus biaya per tonnya yaitu 800.000. Selanjutnya yaitu pesawat kargo, yaitu dari bandara ke bandara, waktu tempuhnya 2 sampai 3 jam dan biaya per tonnya 3 juta. Selanjutnya, analisis pemilihan moda transportasi. Pemilihan moda transportasi bergantung pada tujuan utama perusahaan dan mengolah rantai pasok. Setiap moda memiliki trade-off-nya masing-masing seperti biaya, waktu, dan fleksibilitas. Seperti misalnya pesawat kargo biaya bisa transportasi dengan jarak jauh, tapi biayanya mahal. Terus misalnya seperti kapal.
kapal berarti apa ya, peti laut, biayanya, biayanya, biaya per tonnya paling rendah, cocok untuk volume besar dan pengiriman tidak mendesak. Terus kalau kecepatan waktu bisa menggunakan udara karena waktu pengirimannya tercepat, ideal untuk barang bernilai tinggi atau mendesak meski biayanya tinggi. Terus kalau darat, fleksibilitas dan jangkauannya menjangkau lokasi manapun yaitu door to door, cocok untuk distribusi regional dan last mile delivery. Terus tidak ada, terus tentu saja tidak ada moda transportasi yang paling sempurna. Strategi terbaik ada kom- kombinasi tantal moda transportasi yang menyesuaikan kebutuhan perusahaan sesuai dengan biaya, waktu, dan jenis produk yang ingin dikirim. Contoh di kita SCM-nya itu platform seperti Delivery dan Cargotec yang menggunakan algoritma optimasi moda campuran untuk menekan biaya hingga 15 sampai 25% sambil tetap menjaga waktu pengiriman optimal. Oke, selanjutnya yaitu manajemen transportasi dalam SCM. Manajemen transportasi ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan optimasi aktivitas pengangkutan barang agar pengiriman berlangsung efisien, tepat waktu, dan hemat biaya. Nah, tujuan utamanya yaitu menurunkan biaya logistik tanpa mengorbankan kecepatan atau keandalan distribusi. Komponen utama manajemen transportasi yaitu perencanaan rute dan jadwal pengiriman, yaitu menentukan rute cepat yang paling hemat bahan bakar dan menyesuaikan jadwal dengan permintaan dan kapasitas kendaraan. Contohnya yaitu API Google Map dan AI Route Optimization pada dan JNT and Grab Express. Terus kemudian yaitu manajemen armada atau fleet management, yaitu pengelolaan kendaraan atau moda moda transportasi truk seperti truk, mobil, motor untuk efisiensi operasional meliputi pemeliharaan, peracaan GPS dan monitoring pengemudi. Contohnya yaitu sistem fleet tracking IoT memantau lokasi dan konsumsi bahan bakar moda transportasi secara real time. Oke, selanjutnya itu strategi efisiensi dan pengurangan kinerja, yaitu konsolidasi dan cross docking. Konsolidasi adalah menggabungkan beberapa pengiriman kecil menjadi satu muatan besar. Nah, jadi pengiriman yang harus banyak bisa dijadikan jadi satu, jadi biayanya cuma harus dibayar satu aja. Jadi menurunkan biaya transportasi. Terus cross docking yaitu barang dari pemasok langsung dipindah ke kendaraan distribusi tanpa disimpan lama di gudang. Hal ini menghemat waktu dan biaya penyimpanan. Contohnya yaitu sistem logistik Tokopedia Fulfillment yang menggunakan konsep cross docking untuk pengiriman cepat, cepat, cepat yang menghemat waktu dan biaya pengirimannya. Oke, selanjutnya yaitu strategi efisiensi dan pengurangan kinerja. Yaitu transport cost analisisnya, yaitu menganalisis biaya transportnya. Analisis biaya meliputi bahan bakar yang digunakan, tenaga kerja sopir, pemilihan pemilihan kendaraan, dan biaya tol, parkir, overhead yang dibayar saat proses pengiriman. Tujuannya yaitu menentukan kombinasi moda dan rute paling efisien secara biaya. Ya, terus ini berikut ada indikatornya yaitu lead time, yaitu maknanya waktu total dari pemesanan hingga barang diterima. Tujuannya itu semakin cepat semakin baik. Terus OTIF yaitu on time in full, yaitu barang dikirim tepat waktu dan jumlah sesuai. Tujuan targetnya yaitu lebih dari 95%. Terus transport cost per unit, yaitu biaya transport per produk. Jadi targetnya itu menekan biaya logistik. Terus efisiensi bahan bakar, maknanya yaitu rasio jarak tempuh terhadap konsumsi bahan bakar. Targetnya itu optimalisasi BBM dan ramah lingkungan. Jadi BBM-nya tidak tidak kebanyakan dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya sistem transportasi manajemen sistem kemudian dapat mengintegrasikan data kita, armada, biaya, dan KPI untuk memberikan rekomendasi otomatis dalam pengambilan keputusan transportasi. Transportasi. Oke, selanjutnya. Hmm, Oke, selanjutnya yaitu konsep dan fungsi Transportation Management System atau TMS. Transportation Management System atau TMS adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk merencanakan, menjalankan, dan memantau aktivitas transportasi dalam rantai pasok. Oh,
Tujuan utamanya yaitu meningkatkan efisiensi pengiriman, visibilitas logistik, dan pengendalian biaya transportasi. Fungsi utamanya TMS yaitu perencanaan rute dan penjadwal otomatis yang seperti yang kata aku mengoptimalkan rute pengiriman dan pemakaian armada, terus pelacakan pengiriman real time yaitu tracking monitoring, memantau posisi kendaraan dan status pengiriman, terus manajemen biaya dan tagihan yaitu menghitung ongkos transportasi, tol dan bahan bakar secara otomatis selama proses pengiriman, terus analisis dan laporan kinerja yaitu menampilkan an KPI yaitu indikator indikator kinerja di time OTIF on OTIF fuel efficiency fuel. Terus contoh digitalnya yaitu TMS model menggunakan AI untuk memprediksi waktu tiba yaitu ETA prediction atau ETA prediction dan IoT sensor untuk mendeteksi kondisi kendaraan transportasi. Komponennya yaitu ya sama. Nah, oke, selanjutnya yaitu integrasi TMS dengan ERP dan WMS. ERP seperti yang kita ketahui kepanjangan Enterprise Resource Planning yaitu yaitu sinkronasi data pesan yang digunakan untuk sinkronasi data pesanan biaya dan faktur. WMS yaitu Warehouse Management System yaitu sistem manajemen gudang yaitu digunakan untuk mengatur waktu bongkar muat, stok, dan alur distribusi. Manfaat integrasi ini yaitu proses otomatis dari order pengiriman pelaporan tanpa input manual yang mengefisiensi waktu yang digunakan dan mengoptimalisasi biayanya. Oke, contoh aplikasi digital berbasis AI dan IoT ini yaitu misalnya Oracle Transportation Management (OTM) yaitu perencanaan multimoda transportasi global, SAP TMS yaitu integrasi penuh dengan ERP dan SAP, terus Delivery dan Cargo Deck yaitu dari Indonesia yaitu AI yang digunakan untuk mengoptimalisasi pemilihan rute dan GPS live tracking pengiriman dan RFID tracking yaitu identifikasi otomatis barang masuk atau keluar dari kendaraan pengiriman. Terus studi kasus implementasi TMS di perusahaan logistik digital, contohnya yaitu JNT Express Indonesia, yaitu menggunakan TMS berbasis AI dan GPS untuk memantau lebih dari 20.000 armada transportasinya. Sistem menganalisis rute terbaik dengan secara real time berdasarkan lalu lintas, cuaca, dan beban kendaraan pada saat itu. Hasilnya yaitu efisiensi mereka bahan bakar armada transportasi mereka meningkat 18%, waktu pengiriman turun 25%, dan kepuasan pelanggan naik secara signifikan. Oke, berikut ada konsep dasar distribusi dalam SCM. Pengertian distribusi adalah proses penyaluran produk dari produsen dan konsumen akhir melalui berbagai saluran agar produk tersedia di tempat, waktu, dan jumlah yang tepat. Dalam supply chain management (SCM), distribusi merupakan tahap akhir yang menghubungkan produk dengan pelanggan. Peran distribusi dalam kepuasan pelanggan yaitu distribusi berperan penting dalam menentukan kecepatan, keandalan, dan ketersediaan produk. Peran utamanya yaitu menjamin ketersediaan produk (availability), dua, delivery time yaitu mengurangi waktu tunggu pelanggan, meningkatkan kepastian pengiriman dan layanan purna jual, dan keempat yaitu customer experience yaitu mendukung pengalaman pelanggan. Contohnya yaitu Tokopedia dan Shopee memanfaatkan jaringan distribusi gudang atau fulfillment center untuk mempercepat pengiriman barang-barang mereka ke pelanggan. Terus berikut ada saluran dan strategi distribusinya. Saluran jenisnya ada yaitu langsung yaitu direct channel, yaitu saluran yang produsen menjual langsung ke konsumen tanpa perantara. Contohnya penjualan online melalui website resmi atau aplikasi. Terus selanjutnya yaitu tidak langsung atau indirect channel, yaitu melibatkan perantaraan seperti distributor, agen, dan retailer. Contohnya itu produk pabrikan yang dijual lewat toko retail atau marketplace. Terus strategi distribusi ada tiga yaitu intensif, selektif, eksklusif. Intensif di utamanya itu produk tersedia di banyak lokasi jadi sangat intensif. Terus tujuannya yaitu meningkatkan volume penjualan. Contohnya itu biasanya digunakan untuk distribusi
makanan ringan, makanan atau minuman ringan seperti Coca-Cola, chip dan lain-lainnya. Terus selanjutnya yaitu stability selektif yang ciri utamanya yaitu distribusi hanya di toko tertentu. Tujuannya itu agar bisa menjaga citra produk dan kontrol pasar pasar pada produk tersebut. Contohnya yaitu elektronik, jadi seperti elektronik apa ya? Seperti HP-HP, HP-HP Samsung di Samsung Samsung Store. Terus eksklusif yaitu distribusi yang sangat terbatas, yaitu tujuannya untuk menciptakan kesan premium pada produk-produk tersebut. Jadi kalau kamu punya produk itu, jadi kamu sangat-sangat mewah. Contohnya itu mobil mewah seperti BMW, Lexus dan Lexus, terus Lolos dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya yaitu jaringan dan desain distribusi. Jaringan distribusi adalah struktur fisik dan sistem aliran barang yang menghubungkan produsen, gudang, dan pedagang akhir. Tujuannya memastikan produk sampai ke pelanggan secara cepat, tepat, dan efisien melalui desain jaringan yang optimal. Faktor yang mempengaruhi desain jaringan diskusi ini yaitu lokasi pelanggan, yaitu menentukan titik gudang dan rute pengiriman, biaya transportasi dan operasional, yaitu mempengaruhi jumlah dan lokasi fasilitas, permintaan pasar. Daerah dengan permintaan tinggi butuh pusat distribusi lebih dekat, terus jenis produk cepat rusak butuh jaringan yang sikat dan responsif daripada produk-produk lainnya. Terus kemudian yaitu teknologi informasi, yaitu mempermudah koordinasi dan visibilitas rantai pasok produk-produk tersebut. Contohnya yaitu perusahaan logistik menggunakan sistem GIS, yaitu Geographic Information System, untuk menentukan lokasi gudang optimal yang sesuai dengan faktor lokasi pelanggan, biaya transportasi, permintaan pasar, dan jenis produk di wilayah tersebut. Oke, model jaringan dan trade-off. Terus model jaringannya ada centralized distribution, yaitu semua produk dikirim dari satu pusat. Kelebihannya biaya rendah dan kontrolnya tinggi karena hanya menggunakan satu satu pusat. Tapi kekurangannya waktu kirim lebih lama untuk pelanggan yang jauh ah, karena hanya ada satu pusat itu. Terus contohnya itu gudang utama e-commerce di Jakarta. Kemudian model selanjutnya itu decentralized distribution, yaitu yaitu pusat distribusinya banyak dan dekat di pelanggan. Jadi kelebihannya itu pengirimannya lebih cepat dan fleksibel. Tapi kekurangannya biaya gudang dan operasional tinggi karena terdapat banyak pusat distribusi. Sedangkan tidak seperti centralized distribution yang hanya punya satu pusat. Contohnya dari decentralized distribution yaitu fulfillment center di tiap-tiap provinsi. Terus selanjutnya itu warehouse dan distribution center. Warehouse atau gudang yaitu tempat penyimpanan barang jangka menengah atau panjang. Distribution center atau DC yaitu titik transit untuk sorting dan dispatch cepat barang ke pelanggan. Contohnya Shopee Express DC memproses ribuan paket per jam dengan sistem otomatis yang menggunakan barcode dan conveyor. Terus trade-off biaya dan kecepatan pengiriman. Kalau fokus biaya rendah, kita menggunakan jaringan terpusat. Implikasi yaitu penghematan biaya logistik, tapi pengirimannya lebih lama karena hanya ada satu pusat distribusi. Sedangkan kalau fokusnya kecepatan tinggi, kita menggunakan jaringan desentralisasi, yaitu menggunakan banyak banyak pusat distribusi. Implikasinya yaitu pengirimannya cepat, tapi biaya operasinya meningkat karena kita harus memanage dan memaintain beberapa beberapa pusat distribusi. Jadi perusahaan harus menyeimbangkan biaya dan kecepatan sesuai dengan strategi bisnisnya. Solusi modernnya yaitu hybrid network plus digital tracking system untuk efisiensi dan respon cepat. Terus untuk teknologi dalam distribusi yaitu teknologi GPS tracking yang digunakan untuk melacak posisi armada dan estimasi waktu pengiriman secara real time RFID yaitu Radio Frequency Identification untuk identifikasi otomatis barang keluar dan masuk. Gudang IoT yaitu digunakan untuk sensor memantau lokasi dan kondisi barang selama pengiriman dan big data analitik untuk analisis pola pengiriman, rute dan permintaan untuk prediksi yang lebih akurat. Contohnya yaitu Gosen dan Ninja Expert menggunakan algoritma berbasis AI untuk mengoptimalkan rute dan mengurangi waktu tempuh hingga 20%.
Dan teknologi ini sangat berperan penting dalam menciptakan distribusi yang cepat, transparan, dan efisien. Oke, jadi kesimpulannya, transportasi dan distribusi adalah tulang punggung SCM yang menentukan efisien dan kepuasan pelanggan. Digitalisasi dan teknologi informasi ini menjadikan proses distribusi lebih cepat, efisien, dan transparan. Mahasiswa ilmu komputer memiliki peran strategis dalam mengembangkan sistem logistik digital berbasis AI, IoT, dan data analitik yang membantu proses transportasi dan distribusi ini. Jadi, oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya. Saya izin pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.